Bab 991. Kekuatan penguasa Istana 100 Bunga. Siapa kau? Tanya Master Sekte Istana 100 Bunga setelah melihat kemiripan antara dirinya dan sang penakluk, Master ketiga Li. Ia harus mencari tahu siapa dia untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sebenarnya, hatinya sudah mengatakan bahwa pria di depannya pasti ada hubungannya dengan sang penakluk. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu mirip. King Feng Li tersenyum tipis dan berkata, saya King Feng Li dari keluarga Li di kota Jing. Master Sekte Istana 100 Bunga menjadi bingung dan terus bertanya, siapakah Master ketiga penakluk Li bagimu? Dia adalah ayahku, jawab King Feng Li. Setelah mendengar ini, wajah ketua Sekte Istana 100 Bunga berubah. Tiba-tiba ada rasa dingin di matanya. Pria ini ternyata adalah putra sang penakluk, putra playboy itu. Ketika memikirkan sang penakluk, hati Master Sekte Istana 100 Bunga terasa sakit. Dulu, ia sangat mencintai sang penakluk dan bahkan rela melepaskan gelar Saintes Istana 100 Bunga hanya demi bersamanya. Namun, yang membuat ketua Sekte Istana 100 Bunga kesal adalah sang penakluk jatuh cinta pada wanita lain. Wanita itu adalah Ibu Li King Feng, seorang wanita cantik yang tak hanya cantik rupawan, tetapi juga kuat dan berpengaruh, yang telah merebut sang penakluk darinya. Ledakan. Wajah Master Sekte Istana 100 Bunga tampak muram. Ia memancarkan aura yang kuat. Aura ini sangat kuat, membentuk selubung cahaya putih yang langsung menyelimuti tubuh King Feng. Kerudung cahaya roh duniawi. Wajah Lili King Feng berubah. Tubuhnya tak bisa bergerak dalam selubung tipis ini, dan mulutnya tak bisa bicara. Ia hanya bisa mengedipkan mata. Seorang seniman bela diri alam roh duniawi yang kuat. Li King Feng panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte Istana 100 Bunga adalah seorang seniman bela diri alam roh duniawi yang kuat. Perlu diketahui, kultivator alam roh bumi sangat langka, seperti Paus Benua Harimau dan Raja Iblis Api. Rata-rata orang tidak dapat mencapai level ini, dan bahkan Lili, yang sangat berbakat, baru mencapai tahap tengah alam roh sejati. Master Sekte Istana 100 Bunga menjebak Lili, memancarkan niat membunuh yang kuat di matanya. Ia ingin membunuhnya karena Lili adalah putra sang penakluk dan saingan cintanya. Sialan! Dulu kau merebut sang penakluk dariku. Aku akan membunuh putramu sebagai balasannya, kata ketua Sekte Istana 100 Bunga dengan tatapan tajam. Master Sekte Istana 100 Bunga baru saja menunjukkan sedikit niat membunuh ketika peri bunga mengerutkan kening dan bergegas menghampiri. Sambil menghalangi Li Qingshan, ia berkata kepada masternya, jika kau ingin membunuhnya, bunuhlah aku dulu. Akankah peri bunga membiarkan tuannya membunuh Li King Feng? Tentu saja tidak. Perlu diketahui, kali ini Li King Feng datang ke Istana 100 Bunga untuk menyelamatkan peri bunga. Jika dia mati di sini, peri bunga tidak akan pernah bisa menerimanya. Wajah ketua Sekte Istana 100 Bunga berubah. Dari semua murid perempuannya, dialah yang paling menyayangi peri bunga dan menaruh harapan besar padanya. Di masa lalu, peri bunga adalah seorang master alam roh sejati yang kuat sekaligus yang paling kuat dan cerdas di antara semua muridnya. Namun, ketika ia kembali beberapa waktu lalu, kekuatannya telah turun ke alam surga tinggi. Master Sekte Istana 100 Bunga tidak tahu mengapa kekuatannya menurun, tetapi sekarang ia mulai memiliki firasat tentang apa yang mungkin terjadi. Ia menyimpulkan bahwa kekuatan peri bunga pasti menurun karena Li Qingshan. Ini pasti takdir. Istana 100 Bunga mendesah dalam hatinya. Dulu ia mencintai sang penakluk, guru ketiga Li, dan kini murid kesayangannya telah jatuh cinta pada putra sang penakluk. Jika itu bukan takdir, lalu apa? Ketua Sekte Istana 100 Bunga membuka tabir cahaya. Melihat wajah peri bunga, ia tak sanggup membunuh Li Qingshan. Meskipun ia tak membunuh pria ini, mustahil membiarkannya begitu saja. Setelah tabir cahaya dilepaskan, tak seorang pun menyadari bahwa jari telunjuk kanan Istana 100 Bunga memancarkan cahaya hijau. Cahaya itu sangat halus dan cepat, melesat langsung ke tubuh Lili. Ini adalah serangan dari alam roh bumi. Tujuannya adalah menghancurkan meridiannya. Tentu saja, Lili King Feng menyadari hal ini, dan kilatan dingin melintas di matanya. Sialan! Master Sekte Istana 100 Bunga ini benar-benar ingin menghancurkan kultivasiku. Wanita tua ini. Suatu hari nanti aku akan menjadi lebih kuat dan memberimu pelajaran apapun yang terjadi, pikir Li King Feng dengan sengit. Garis keturunan pelahap milik King Feng terstimulasi dan membentuk pusaran air hitam, langsung menelan serangan cahaya hijau dari Master Sekte Istana 100 Bunga dan mengubahnya menjadi saripati vital. Kalau saja ketua Sekte Istana 100 Bunga tahu bahwa serangannya telah diserap oleh King Feng, dia pasti akan sangat marah karena bagaimanapun juga, dia tidak punya niat untuk membantunya. Peri bunga berdiri di samping Lili dan merasakan Lili semakin kuat. Ada keraguan di matanya, saat ia menyadari bahwa pria ini benar-benar jenius. Ia bahkan memanfaatkan serangan gurunya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. King Feng Li,
Jika kau bertarung sebagai waliku, apakah kau yakin bisa menang? Tanya peri bunga. King Feng Li tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, tenang saja, selain Master Sekte Istana, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi lawanku. Petik 2. Peri bunga memutar matanya, agak terdiam. Li King Feng ini terlalu sombong. Dia tidak peduli dengan orang-orang dari Istana 100 Bunga. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan dan bakat para murid Istana 100 Bunga, tetapi peri bunga tahu. Meskipun kakak perempuan senior dan adik perempuannya adalah musuh mereka, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan karena beberapa dari mereka bahkan merupakan master tahap akhir alam roh sejati. Adapun para penjaga suster senior, kekuatan mereka bahkan lebih dahsyat. Beberapa dari mereka bahkan merupakan tetua sekte dan telah melangkah setengah langkah ke alam roh bumi, yang merupakan tingkatan kedua setelah penguasa tertinggi istana. Dulu, saat peri bunga masih menjadi orang suci, bahkan dia pun tak mampu mengalahkan para tetua ini, tapi sekarang, Li King Feng berkata dia bisa. Peri bunga agak skeptis. Meskipun dia skeptis, peri bunga tidak mengungkapkannya, karena King Feng Li ada di sini untuk membantunya. Setelah 1 jam, kompetisi orang suci dimulai, yang dipandu secara pribadi oleh Master Sekte Istana 100 Bunga. Peraturan kompetisinya sederhana. Pertandingan hanya dapat diikuti oleh peserta sendiri atau walinya. Lily, penjaga peri bunga, juga satu-satunya peserta pria dalam kompetisi ini. Ia adalah orang pertama yang mengundi. Ketua Sekte Istana 100 Bunga sedang memegang sebuah tabung bambu. Tabung bambu ini panjangnya seperti sumpit dan berbentuk bulat. Semua nama peserta ditulis pada potongan-potongan bambu di dalam tabung ini. Ketika King Feng meraih tabung bambu, Ketua Sekte Istana 100 Bunga tidak senang. Beberapa kali ia ingin menamparnya sampai mati, tetapi akhirnya ia menahannya. Master Sekte, jangan terlihat begitu marah. Wajah marah itu tidak cantik, kata King Feng Li sambil tersenyum. King Feng Li, beraninya kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? Master Sekte, aku tidak. Aku hanya melihatmu terlihat seperti wanita cantik berusia 20-an, persis seperti pacarku. Aku hanya tidak ingin kau marah karena kerutanmu akan muncul. King Feng Li, ini waktunya kompetisi. Jangan bicara yang tidak berguna atau aku akan menamparmu sampai mati, kata Master Sekte Istana 100 Bunga sambil menatapnya dengan tatapan maut. King Feng Li benar-benar membuatnya kesal. Dia, Master Sekte Istana 100 Bunga, dihormati dan dicintai semua orang, tetapi Li King Feng di depannya ini tidak takut pada apapun. Beraninya dia mendikte dia. Bab 992. 3 gerakan handicap. Baiklah. Aku akan diam saja dan mengundinya, kata Li King Feng cepat. Li King Feng memang sengaja menggoda ketua sekte Istana 100 Bunga, tetapi dia hanya ingin membunuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Karena itu, ia ingin menggoda Tuan sebagai balasannya. Dia sudah tahu betapa pentingnya peri bunga bagi ketua sekte Istana 100 Bunga, karena peri bunga tidak membunuhnya karena peri bunga. Selama peri bunga ada di sini, keselamatannya terjamin. Li menggoda ketua sekte Istana 100 Bunga hanya untuk melampiaskan amarahnya. Ia memasukkan tangannya ke dalam tabung bambu dan menarik undiannya. King Feng Li mengambil catatan pendek dan melihat 3 karakter yang mengejar Hong Ling Mu di atasnya. Hong Ling Mu. Ekspresi aneh terpancar di wajah Li King Feng. Dunia ini sungguh sempit. Ia dipertemukan dengan kakak perempuan peri bunga, wanita yang paling sering mengucilkan peri bunga. Hong Ling Mu membenci peri bunga dan King Feng Li, dan King Feng Li juga tidak menyukainya. Pertandingan pertama. Li King Feng melawan Mu Hongling, kata Master Sekte Istana 100 Bunga dengan sedikit cemberut. Hongling Mu berdiri di samping walinya, seorang wanita berusia 50 tahun dengan kerutan di wajahnya namun tetap cantik. Ia adalah tetua ketiga Istana 100 Bunga dan sangat kuat. Dia berkata pada Hongling Mu, biarkan aku bertarung untukmu. Hongling Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berada di tahap akhir alam roh sejati, yang sudah lebih dari cukup untuk menghadapi King Feng Li. Sebagai salah satu dari 6 murid paling berbakat di Istana 100 Bunga, Hong Ling Mu memiliki harga diri dan martabatnya sendiri. Ia ingin mengalahkan Lily sendirian, membuat pria itu tahu betapa kuatnya dirinya. Tetua ketiga mengangguk dan menyetujui pilihan Hong Ling Mu. Ia tentu saja bisa melihat bahwa Li King Feng berada di tahap awal alam roh sejati, jadi ia tidak khawatir dan percaya diri pada Hong Ling Mu. Suara mendesing. Hong Ling Mu mulai bergerak, melompat pelan dari tanah dan melesat menembus langit sebelum mendarat di tengah arena. Aksinya yang anggun itu menarik perhatian para murid perempuan di kerumunan yang bersorak untuknya. Hong Ling Mu sedikit mengangkat kepalanya, wajahnya dipenuhi kesombongan. Ia mengarahkan tangan kanannya ke arah Li King Feng dan dengan bangga berkata, dalam pertempuran ini, aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Mendengar kata-kata ini, para murid perempuan di sekitar menjadi sangat bersemangat. Wajah cantik mereka memerah seperti api. Kakak senior terlalu mendominasi.
Dia bilang dia hanya akan menggunakan 3 jurus untuk mengalahkan pria bau ini. Mengenai Lily, seorang pria narsis, semua murid perempuan Istana 100 Bunga, kecuali Peri Bunga dan Cui Kecil, tidak menyukainya dan secara terbuka mengungkapkan pendapat negatif mereka tentangnya. Mereka hanya berharap Lily akan gagal. Haha, kakak senior Hongling menunjukkan kekuatan aslinya, siap memberi pelajaran pada pria ini. Ya, kakak senior bilang dia bisa mengalahkannya dalam 3 gerakan. Menurutku, kakak senior bisa mengalahkannya hanya dengan 1 gerakan. Ya, hanya dengan sekali pandang saja, kau bisa tahu kalau pria itu pengecut. Perempuan adalah makhluk paling kuat. Murid-murid perempuan ini bergosip dan secara terbuka mencaci maki King Feng. Istana 100 Bunga dipenuhi perempuan yang semuanya feminis. Mereka sangat membenci laki-laki, mereka menganggap laki-laki hanyalah pengecut dan perempuan adalah gender yang lebih kuat. Menghadapi provokasi Honglingmu dan mendengarkan ejekan dari semua orang di sekitarnya, secerca amarah muncul di mata Li Qingshan. Ia bahkan dikucilkan oleh sekelompok perempuan. Ketika seekor harimau tidak menunjukkan kehebatannya, apakah kau menganggapnya sebagai Hello Kitty? Li Qingfeng bergerak cepat, bagai angin, ke atas panggung. Ia langsung menghilang dan muncul kembali di arena. Ketika Honglingmu melihat kecepatan Li Qingfeng, wajahnya langsung berubah. Matanya dipenuhi sedikit keterkejutan, karena Li Qingfeng ternyata lebih cepat darinya. Meskipun Li Feng cepat, Honglingmu tidak khawatir karena ia tahu kunci permainannya. Kuncinya adalah kemampuan bertarung dan kekuatan teknik serangan mereka. Kecepatan bukanlah kuncinya. Kalau begitu, aku akan memberimu handicap 3 langkah, kata Li Qingshan sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak sombong. King Feng Li dipandang rendah oleh Honglingmu dan murid-murid perempuan di sekitarnya, tetapi dia lebih memandang rendah orang-orang fanatik ini. Sombong. Gila. Sombong. Itulah kesan mereka tentang King Feng Li. Berikan aku 3 gerakan terlebih dahulu. Wajah Honglingmu berubah. Ada sedikit amarah di wajahnya. Siapakah dia? Dia adalah salah satu dari 6 murid paling berbakat di Istana 100 Bunga, dan sebelumnya dikenal sekuat Peri Bunga. Tapi sekarang, Li Qingfeng mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan 3 langkah di depan semua orang. Dia merasa sangat terhina, dan penghinaan ini disebabkan oleh Li Qingfeng. King Feng Li, jangan bicara omong kosong. Kau pikir kau bisa menahan 3 pukulanku? Honglingmu tersenyum dingin. Tentu. Tunjukkan gerakanmu. Li Qingshan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, berpose arogan. Li Qingfeng ingin mengalahkan Honglingmu sepenuhnya. Ia ingin menghancurkan harga dirinya sebagai seorang wanita agar Honglingmu mengerti siapa yang memegang kendali dalam hubungan ini. Wajah Honglingmu menjadi muram. Li Qingfeng ini terlalu sombong. Beraninya dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ini terlalu tidak sopan. Hah! Honglingmu berteriak dengan suara seksi, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan. Energi esensi vital terkondensasi di telapak tangannya dan, dengan suara tajam yang menusuk, Honglingmu tiba-tiba menembakkannya ke arah Li Qingfeng. Kecepatan telapak tangan itu luar biasa cepat, bagaikan guntur, membelah udara dengan tanda silang. Hanya dengan 1 telapak tangan, udara di sekitarnya langsung meledak menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Kakak senior terlalu kuat. Hajar bajingan bau itu, teriak para murid perempuan di sekitarnya. Menghadapi pukulan telapak tangan Honglingmu yang kuat, Li Qingfeng tidak bergerak. Ia tidak memikirkan apapun. Ketika tangan Honglingmu mendekatinya, kaki kanan King Feng Li bergerak pelan ke sisi kanan, sehingga memungkinkannya lolos dari serangannya. Honglingmu terlalu lambat dan serangannya terlalu lemah. Semua kekurangannya tertangkap oleh mata Li Qingfeng. Teknik kultivasi Li Qingfeng adalah teknik kultivasi tingkat kaisar yang telah dimodifikasi atau bahkan lebih tinggi. Baik itu tubuh api penyucian fana, jari penakluk, maupun tinju naga api, semuanya merupakan teknik kultivasi tingkat tinggi yang dapat dikembangkan hingga tingkat keabadian. Serangan Honglingmu terlalu lemah dalam segala hal. Wajah Honglingmu berubah. Ia tak menyangka Li Qingfeng bisa lolos begitu saja dari serangannya. Sungguh di luar dugaannya. Bukan hanya Honglingmu yang terkejut, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Bagaimana pria bau ini bisa lolos dari serangan kakak senior mereka? Gerakan pertama sudah selesai. Silakan lanjutkan, kata Li Qingfeng ringan. Tatapan Honglingmu dipenuhi dengan keseriusan. Ia tahu bahwa ia telah bertemu lawan yang tangguh karena Li Qingfeng tidak sesederhana kelihatannya. Kemampuan bertarung dan refleksnya sangat kuat. Honglingmu menghunus pedangnya, yang merupakan perangkat spiritual tingkat lanjut tingkat atas yang lebarnya 3 jari dan panjangnya 3 kaki. Seluruh perangkat itu berwarna cian. Honglingmu baru saja menggunakan serangan telapak tangannya, tetapi dia tidak berhasil mengenai King Feng Li, jadi kali ini, dia memutuskan untuk menggunakan senjata untuk menyerangnya. Honglingmu memutar pergelangan tangannya, lalu meletakkan pedangnya di dada.
Ia mengayunkan busur energi pedang tajam ke udara, ke arah King Feng. Pedang itu hendak menembus jantungnya. Tak perlu dikatakan, Hong Lingmu sangat kejam, bahkan ingin menusuk jantungnya. Bab 993. Kekalahan dengan satu serangan. Wanita yang kejam, kata King King sambil menatap Hong Lingmu yang sedang menghunus pedangnya ke arah jantungnya. Jagoan. King Feng melompat cepat dan menghindari pedang itu. Meskipun Hong Ling tampak memiliki serangan yang kuat, King Feng dapat dengan mudah melewatinya karena dia dapat membaca gerakannya dengan mudah. Hong Ling merasa malu setelah gagal 2 kali, karena ia mengklaim akan mengalahkan King Feng dalam 3 serangan. Ia sudah menyerang 2 kali dan hanya punya 1 kesempatan tersisa. Murid-murid perempuan lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa King Feng cukup kuat untuk menghindari 2 serangan berturut-turut. Teknik pedang Hong Ling, gerutu Hong Ling sambil mulai memindahkan esensi vitalnya dari tubuhnya ke pedang. Ia memutuskan untuk menyerang langsung dengan teknik pedang pribadinya kali ini karena teknik itu 3 kali lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Harapan Hong Ling untuk memukul balik serangannya kali ini pupus dengan cepat. Namun, serangan Hong Ling kembali dihindarinya dengan sedikit mundur. Sudah 3 kali serangan, kau benar-benar tidak kompeten, sindir King King dengan nada meremehkan. Hong Ling kesal setelah mendengar apa yang dikatakannya. Ia merasa tubuhnya terbakar setelah menerima hinaan memalukan dari King Feng. Selain dia, murid-murid perempuan lainnya juga merasakan hal yang sama. Mereka mengira King Feng pasti akan kalah setelah 3 serangan Hong Ling, tetapi sekarang, dia berhasil menghindari semua serangan itu tanpa terluka. King Feng mengeluarkan pedang api merahnya. Pedang itu melepaskan baut energi pedang setinggi 30 meter yang membelah langit dan meretakkan bumi di sekitarnya. Segel kedua pedang api merah telah rusak dan berubah menjadi perangkat spiritual bumi. Aura yang dibawanya sendiri cukup kuat untuk menghalangi yang lain. Aku akan menjatuhkanmu dengan pedangku dalam 1 serangan, kata King Feng kepada Hong Ling. Hong Ling hampir merasa perutnya meledak karena marah. Dia adalah murid perempuan paling berbakat di antara 5 murid lainnya di Istana 100 Bunga, yang sangat dihormati oleh yang lain. Namun, dia diperlakukan seperti anjing lemah di depan King Feng, yang pernah mengklaim bisa mengalahkannya dalam 1 serangan. Mimpi saja. Hong Ling mencibir, jika kau benar-benar melakukannya, aku akan meninggalkan Istana 100 Bunga. King Feng mengangguk dan menyetujui apa yang dijanjikannya. Ia tak sabar menyaksikan wanita ini meninggalkan istana sendirian. Bang! King Feng melangkah dengan keras dan membuat lubang sedalam 5 cm di batu marmer yang kokoh. Dia memang memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Selain kekuatannya, kecepatannya juga mengejutkan semua orang. Ia telah tiba di depan Hong Ling sebelum siapapun menyadarinya. Kecepatannya sungguh mengagumkan. Hong Ling menatapnya, terkejut dengan gerakannya. Bang! King Feng mengeluarkan pedang api merahnya dan melancarkan serangan api ke arah tubuh Hong Ling. Hong Ling sangat waspada menghadapi momentum dahsyat dari pedang api merah. Ia pun menghantam pedang milik King Feng dengan pedangnya sendiri. Retakan. Pedang di tangan Hong Ling retak menjadi 2 bagian dan jatuh ke lantai. Pedangku patah menjadi 2. Hong Ling ketakutan karena tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pedang dari pria ini begitu kuat hingga pedangnya patah begitu mudah, seperti memecahkan telur. Hong Ling sama sekali bukan tandingannya. Setelah mematahkan pedang Hong Ling, pedang api merah milik King Feng bergerak ke lehernya. Pedang itu bisa dengan mudah memenggal kepala Hong Ling asalkan bergerak 1 mm lebih maju. Kamu kalah, kata King Feng dengan tenang. Aku benar-benar kalah. Wajah Hong Ling menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakak senior kalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior sudah mencapai tahap akhir alam roh sejati dan 1 tingkat lebih kuat dari Lily Qingshan. Bagaimana mungkin dia kalah hanya dengan 1 serangan darinya? Pria bodoh ini terlalu kuat. Semua murid perempuan berdiskusi tentang penampilan mengejutkan King Feng. Hong Ling, kau bilang akan meninggalkan Istana 100 Bunga jika aku mengalahkanmu dengan 1 serangan. Aku sudah melakukannya, jadi pergilah, kata King Feng tanpa emosi. Hong Ling tiba-tiba tampak putus asa begitu mendengar apa yang dikatakan King Feng. Istana 100 Bunga adalah tempat dia tumbuh dan dia tidak ingin meninggalkannya karena dia punya ikatan kuat dengan tempat ini. Akan tetapi, karena ia sudah berjanji sejak awal dan semua murid lain telah mendengarnya, maka ia harus menepati janjinya. Pada saat ini, tetua ketiga berdiri dan berbicara untuknya, King Feng, aku wali Hong Ling. Aku tidak akan membiarkannya pergi. King Feng mengerutkan kening sambil bertanya, jadi semua orang di tempat ini cuma bisa omong kosong. Seberapa bergengsinya kau bertindak sebagai tetua ketiga sementara muridmu sendiri bahkan tidak menepati janjinya? Wajah tetua ketiga berubah karena ia merasa tidak nyaman dikritik oleh King Feng. Ia terbiasa menceramai orang lain dan belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. King Feng Li, apa yang baru saja terjadi bukanlah pertarungan yang adil.
Aku Wali Hongling dan kau Wali Peri Bunga. Seharusnya aku yang bertarung denganmu, kata tetua ketiga kepada King Feng tanpa emosi. King Feng mengerutkan kening dan membalas dengan pandangan sekilas, baiklah, jika ini yang kau inginkan, aku akan memenuhi keinginanmu. Petik 2. Keduanya tiba di tengah arena pertempuran. Tetua ketiga berada di sisi kiri, sementara King Feng di sisi kanan. Mereka berdua saling melotot dengan pedang di tangan. Jagoan. Tetua ketiga mengeluarkan cambuknya, yang diberi nama Crystal Soft Whip. Cambuk itu berwarna hitam, metalik, dan terbuat dari batu, panjangnya 3 meter, meskipun lebih mirip tanaman merambat. Biasanya, logam dan batu berbentuk padat. Namun, batu lunak baja kristal ini entah bagaimana berbeda. Alih-alih sebuah produk di bumi, ia merupakan inti dari meteorit yang jatuh ke permukaan bumi setelah menghantam bumi dan telah ditempa melalui gesekan saat jatuh melalui atmosfer. Selama proses penyempurnaan cambuk, tetua ketiga tidak menggunakan material dari bumi, melainkan hanya material dari meteorit. Meteorit adalah batuan fleksibel yang dapat menyebabkan cedera serius pada orang lain. Wali Hongling menunjukkan senjata yang begitu tangguh karena pedang Hongling telah dengan mudah dipatahkan oleh pedang King Feng. Dia yakin bahwa King Feng tidak akan mampu mematahkan cambuk kristal lunaknya, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Jagoan. Tetua ketiga mengayunkan cambuk batunya ke arah King Feng sambil membelah udara di sekitarnya. Saat itu, ia benar-benar memperhatikan dengan saksama karena menyadari kekuatan cambuk itu. Ia mengayunkan pedang api merahnya dan menghantam cambuk kristal lunak. Bang! Kekuatan dahsyat dilepaskan saat Crystal Soft Whip dan Red Fury Sword saling beradu, dan kekuatan itu dengan cepat meluas seperti gempa bumi. Semua murid perempuan ketakutan dengan wajah memucat dan mereka terpaksa terus melangkah mundur karena tidak kuat menahan gelombang kejut yang sangat besar. Bab 994. Pecahnya perisai pertahanan. Puncak alam roh sejati. Apakah kau benar-benar penguasa puncak alam roh sejati? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Tetua ketiga tertawa dan menatap ke arah King Feng, wilayah kekuasaanmu 2 tingkat lebih rendah dariku, jadi apa yang dapat kau berikan dalam pertarungan melawanku? Ada 2 alasan yang dipikirkan tetua ketiga untuk menjelaskan mengapa Hongling kalah dalam pertarungan melawan King Feng. Pertama, dia belum sepenuhnya terlatih, dan kedua, dia tidak memiliki perangkat spiritual yang kuat. Berbeda dengan Hongling, yang tidak hanya lebih kuat secara fisik tetapi juga memiliki Crystal Soft Whip, yang merupakan perangkat spiritual bumi tingkat menengah. King Feng sedikit memutar pergelangan tangannya dan menggenggam pedang api merahnya erat-erat. Ia hendak menyerang lebih dulu kali ini karena ia merasakan ancaman dari tetua ketiga. Kondensasi vulkanik, erang King Feng dan menggunakan teknik pedangnya. Dia menebas dengan pedangnya dan membentuk ledakan vulkanik raksasa dengan saripati vitalnya. Ledakan gunung berapi yang dahsyat itu melesat di udara sambil mengeluarkan gas mengepul, mengirimkan magma panas membara ke arah tetua ketiga dengan kekuatan yang sangat besar. Teknik cambuk kristal. Tetua ketiga mencambuk dengan cambuknya dan membentuk 7 bayangan seperti cambuk dengan esensi vitalnya. Inilah kekuatan teknik cambuk kristal, satu serangan dapat berubah menjadi 7 bayangan. Tanah bergemuruh sementara ketujuh cambuk berbenturan dengan ledakan vulkanik. Ledakan itu membelah udara dan membentuk banyak lubang hitam akibat kekuatan dahsyat yang dilepaskan. King Feng terguncang ketika ia menyaksikan ledakan vulkaniknya dilenyapkan oleh 7 bayangan cambuk. Di babak ini, baik King Feng maupun tetua ketiga sama-sama imbang dan keduanya tidak memiliki keunggulan. King Feng frustrasi karena ia tidak menyangka teknik pedang vulkaniknya, yang merupakan teknik kultivasi tingkat bumi yang kuat, akan berakhir seri dengan lawannya. Wanita tua dari Istana 100 Bunga ini memang kompetitif. Tetua ketiga mengerutkan kening karena dia makin frustrasi karena tidak dapat mengalahkan King Feng meski dia 2 tingkat lebih kuat. Para murid perempuan terkejut melihat pemandangan ini. Pria bodoh ini begitu kuat hingga ia bahkan bisa menangkis serangan tetua ketiga. Crystal Whip Glacier, tetua ketiga mengendalikan esensi vital airnya sambil menyerang dengan Crystal Soft Whip-nya. Esensi vital air tersebut membentuk gunung es raksasa. Ini adalah gunung es setinggi 30 meter yang memancarkan dingin seperti gunung es sungguhan dan didorong ke arah King Feng. Volcanic Tumble, King Feng mengeluarkan teknik keduanya dengan pedangnya. Esensi vitalnya membentuk gunung berapi raksasa yang terus menyemburkan magma mengepul. Semua murid perempuan membuka mata lebar-lebar dan menatap panggung dengan wajah pucat. Mereka merasakan ancaman dahsyat dari gunung es dan gunung berapi. Ledakan. Beberapa murid yang lebih cerdas menyadari ada yang tidak beres dan mundur. Namun, sudah terlambat, serangan antara gunung es dan gunung berapi itu bergemuruh saat sebuah meteor menghantam bumi. Kekuatan dahsyat dilepaskan ke segala arah secara bersamaan, menghantam murid terdekat dan membuatnya kehilangan kesadaran. Master Sekte Istana 100 Bunga segera menyadari keadaan darurat tersebut. Ia sedikit mengangkat tangan kanannya dan membentuk selubung cahaya hijau raksasa yang melindungi muridnya dari energi lain yang berdifusi.
Ketika kekuatan tak terkalahkan akhirnya menghilang dan gunung es serta gunung berapi terpecah, dua warna muncul di arena pertempuran, putih dan merah. Warna putih adalah embun beku yang terbentuk oleh gunung es, dan warna merah adalah api yang terbentuk oleh gunung berapi. Namun, keduanya tidak memiliki kekuatan apapun saat itu. Gunung es terbentuk dari air, yang merupakan musuh api. Air melawan api, dan begitu pula sebaliknya. Seseorang hanya bisa mengalahkan lawannya ketika kekuatannya jauh lebih kuat, tetapi sekarang, King Feng berada pada level yang sama dengan tetua ketiga, jadi gunung es dan gunung berapi itu lenyap secara bersamaan. Pada saat ini, King Feng dan tetua ketiga saling menatap, karena mereka tahu bahwa mereka berdua memiliki perangkat spiritual duniawi dengan kualitas yang sebanding dan tidak akan mampu mengalahkan satu sama lain hanya dengan senjata mereka. Faktanya, pedang api merah milik King Feng memiliki peringkat lebih tinggi daripada cambuk lunak kristal, tetapi dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan tetua ketiga karena dia tidak memiliki saripati vital sebanyak miliknya. Tentu saja, King Feng masih belum menggunakan teknik terakhirnya, yang pasti bisa membunuh tetua ketiga, karena pembunuhan tidak diperbolehkan selama kompetisi. Tetua ketiga mengambil cambuknya dan berteriak, alam air terjun. Air terjun raksasa terbentuk dalam radius 9 meter persegi. Namun, alih-alih air terjun itu dipenuhi bila-bila es putih. Setidaknya ada jutaan bila es yang tampak seperti air terjun putih raksasa dari kejauhan. Mereka membelah udara dan terbang menuju King Feng, yang berdiri di dasar air terjun. Storm Realm, King Feng langsung menggunakan salah satu teknik alamnya. Dia tidak melepaskan alam gravitasi karena itu akan mempercepat bila-bila es ke arahnya di dasar. Dia tidak ingin bunuh diri dengan cara itu. Dalam konteks alam inferno, meskipun mengancam alam air terjun, itu hanya akan mengimbangi serangan, yang sebelumnya telah dibuktikan oleh serangan antara gunung es dan gunung berapi. Namun, alam badai berbeda ceritanya. Alam itu akan membentuk tornado raksasa dan mengubah rute serta arah jatuhnya bilah-bilah pedang. Yang coba dilakukan oleh King Feng adalah mengalihkan serangan tetua ketiga kembali. Seperti dugaan King Feng, tornado raksasa yang dibentuk oleh alam badai meniup air terjun itu hingga sampai ke tetua ketiga. Tetua ketiga panik karena ia tak menyangka bila es air terjunnya akan berbalik arah. Ia tak sempat menahan serangannya karena bila-bila es itu hampir mengenai dirinya. Jagoan. Tetua ketiga menyalurkan energi saripati vitalnya dengan tergesa-gesa dan membentuk perisai pertahanan putih yang besar. Ledakan. Ribuan bila es menghantam perisai hingga perisai itu tak henti-hentinya bergetar. Semakin banyak retakan muncul di permukaan, perisai itu akhirnya pecah. Apa? Perisai pertahanan akan runtuh. Tetua ketiga ketakutan. Bab 995. Mengalahkan tetua ketiga. Tirai cahaya pertahanan retak. Tetua ketiga panik dan mencoba membentuk tirai baru dengan energi esensi vitalnya, tetapi sudah terlambat. Jagoan. Lebih dari selusin bila Gletser lolos dari tabir dan semuanya mendarat di tubuh tetua ketiga, merobek pakaiannya. Darah mulai mengalir tak terkendali. Mengangkat batu dan secara tidak sengaja menjatuhkannya ke kakinya, tetua ketiga adalah contoh sempurna dari makna di balik pepatah ini. Pedang esnya seharusnya melukai King Feng namun malah melukainya. Para murid perempuan di sisi arena terkejut. Mereka tidak menyangka tetua ketiga mereka yang mengagumkan akan benar-benar menderita kekalahan dalam serangannya sendiri. Sungguh lucu. Tetua ketiga, kau kalah, kata King Feng sambil tertawa mengejek. Dibandingkan dengan King Feng yang masih utuh, tetua ketiga terluka parah, yang membuat hasilnya cukup jelas. Tetua ketiga tampak sangat frustrasi setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Ia tidak percaya bahwa ia benar-benar dikalahkan olehnya. Wajah ketua sekte Istana 100 Bunga juga menjadi kosong. Ia menugaskan tetua ketiga untuk menjadi tetua istana karena ia tahu ia memiliki kekuatan, namun ia justru mempermalukan dirinya sendiri dengan terluka oleh serangannya sendiri. Tetua ketiga merasa terhina karena ia bisa merasakan tatapan mengejek yang ditujukan kepadanya dari kerumunan. Ia segera pergi karena ia tak punya muka lagi untuk tinggal di sana. Dia meninggalkan Hong Ling yang awalnya ingin dia tolong di tempat karena dia benar-benar malu. Ronde pertama, King Feng menang. Master Sekte Istana 100 Bunga mengumumkan pemenangnya meskipun dia sangat enggan. Lagi pula, ini adalah pertarungan terbuka dan publik yang dapat dilihat oleh semua penonton. Tidak ada cara untuk berbohong atau berpura-pura. Wow, King Feng menang, Cui kecil berseru gembira kepada Peri Bunga, yang duduk di sampingnya. Peri Bunga mengangguk dengan wajah memerah. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan tempur dan serangan King Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisakah seorang pria mengalami perubahan sebegitu total dalam 3 hari? Peri Bunga memperhatikan bahwa setiap kali bertemu dengannya, ia selalu terkejut. Pria itu adalah pria ajaib yang mampu menciptakan keajaiban. Sementara itu, wajah Hong Ling memucat seolah-olah ia telah kehilangan keluarganya. Ia tidak menyangka walinya akan dikalahkan, terutama oleh King Feng.
Honglingmu, tetua ketiga telah kalah. Kau harus menepati janjimu dan meninggalkan istana, kata King Feng padanya sambil tersenyum tipis. Hongling ketakutan karena sesuatu yang paling ditakutkannya tengah terjadi padanya. Kumohon jangan suruh aku pergi. Aku bisa melakukan apapun yang kau mau, pinta Hongling putus asa. Hongling memiliki ikatan yang kuat dengan istana 100 bunga. Ia diadopsi oleh orang-orang di istana dan tumbuh besar di sana sejak ditinggalkan orang tuanya di usia muda. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika harus meninggalkan istana. Setelah berpikir sejenak, King Feng membalas, "Baiklah, kamu boleh tinggal di sini, tapi mulai sekarang kamu harus menjadi pelayan peri bunga dan menjaganya." "Permisi. Mau jadi pelayan peri bunga?" Ekspresi Hongling berubah marah saat dia merasakan niat memalukan dari King Feng. Dia adalah murid terbaik dari 5 murid lainnya di istana 100 bunga. Apa King Feng baru saja memperlakukannya seperti anjing dan menyuruhnya melayani peri bunga? "Kau bercanda. Hongling, kalau kau tidak mau, kau bisa pergi juga," kata King King tanpa belas kasihan pada wanita seperti itu. "Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi pelayan peri bunga." Hongling akhirnya mengangguk enggan dengan wajah pucat. Dia harus memaksakan diri menjadi pelayan peri bunga karena dia memang tidak ingin meninggalkan istana. Sejujurnya, dia sedikit menyesali perbuatannya karena dia tahu dialah yang telah menempatkan dirinya dalam situasi ini. Jika dia tidak terus-menerus mengganggu peri bunga, King Feng tidak akan memaksanya menjadi pelayan peri bunga. Tidak mungkin, apakah kakak senior Hongling benar-benar akan menjadi pelayan peri bunga? Siapa yang bisa dia salahkan selain dirinya sendiri? Iya. Dialah yang mencoba menantang King Feng. Astaga, apa sih yang terbuat dari pria bodoh itu? Kenapa dia begitu kuat? Semua murid perempuan tidak dapat berhenti menggigil setelah melihat apa yang terjadi. Hongling adalah kakak perempuan yang mereka kagumi. Mereka semua merasa kesal karena Hongling dikalahkan oleh King Feng dengan mudah dan dipaksa menjadi pelayan peri bunga. Babak pertama telah berakhir dan King Feng adalah pemenangnya. Kandidat kedua yang naik ke arena undian adalah Ziruo Zhao, seorang gadis berusia awal 20-an. Ia memiliki wajah yang halus, kulit halus, rambut panjang, dan tubuh ramping. Dia memiliki lonceng tembaga di pergelangan tangannya yang terus berdering setiap kali dia berjalan, yang ternyata sangat menenangkan. Ziruo tiba di istana 100 bunga dan mengeluarkan sebatang bambu hijau bertuliskan nama, Min Zhou. Ronde kedua, Ziruo vs Min Zhou, kata Master Sekte Istana 100 Bunga. Sementara itu, dua wanita berjalan ke panggung bersamaan. Yang tinggi dan kurus adalah Min Zhou, meskipun ia memiliki payudara yang bagus dan wajah yang cantik. Sesungguhnya semua wanita di Istana 100 Bunga memiliki wajah yang sangat cantik, jauh lebih cantik daripada gadis-gadis lain di luar sana. Min Zhou memiliki seruling bambu hijau sepanjang 40 cm sebagai senjatanya. Tentu saja, seruling itu tidak terbuat dari bambu biasa, melainkan bambu spiritual, yang tumbuh dengan menyerap udara alami sehingga menjadi kuat dan kokoh sekaligus membawa esensi spiritual. Min Zhou mendekatkan serulingnya ke bibirnya dan meniupnya dengan napas yang dipenuhi saripati vitalnya, sehingga menghasilkan alunan lagu yang merdu. Faktanya, ada beberapa trik tersembunyi di balik suara-suara yang menyenangkan ini. Hal ini menyebabkan serangan seperti gelombang suara pada jiwa seseorang, yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, tidak seperti serangan pengembangan diri konvensional. Roh dikenal sebagai pusat mental otak, yang merupakan salah satu bagian tubuh yang paling rentan. Ziruo benar-benar tahu betapa mengerikannya serangan spiritual ini. Ia mulai mengangkat lonceng tembaga di pergelangan tangannya dan membunyikan nada-nada merdu. Sementara itu, lonceng mengeluarkan aliran putih serangan mental yang berbenturan dengan serangan dari seruling. Serangan spiritual tidak terlihat oleh manusia dan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki stabilitas mental yang luar biasa, seperti King Feng. King Feng bisa merasakan getaran halus itu, seolah-olah jiwanya dihantam tongkat. Ia bisa dengan jelas merasakan energi mental yang kuat di antara kedua wanita ini. Bab 996. Lonjakan kekuatan spiritual. Serangan spiritual yang digunakan Ziruo dan Min tidak menimbulkan suara apapun setelah keduanya saling berbenturan, meskipun keduanya mengambil langkah mundur. Min meludahkan darah yang dengan cepat membuat pakaiannya menjadi merah. Min tersesat dalam putaran serangan spiritual ini. Sementara itu, beberapa murid perempuan lainnya sangat bingung karena mereka baru saja melihat Min memuntahkan seteguk darah setelah bunyi seruling dan lonceng berbunyi. Serangan spiritual tidak terlihat dan sulit dihindari dan beberapa murid tidak tahu apa yang baru saja terjadi, seolah-olah mereka dihadapkan pada aspek pertempuran yang benar-benar baru. Ronde kedua, Ziruo menang, umum Master Sekte Istana 100 Bunga. Kontestan ketiga adalah Rong Li dan lawannya adalah Zi Wang. Setelah pertarungan singkat, hasilnya keluar dengan Rong Li sebagai pemenangnya. Sejauh ini, Peri Bunga, Ziruo Zhao, dan Rong Li adalah 3 dari 6 murid perempuan terkuat yang tersisa.
Di antara mereka, akan dipilih seorang Santa baru untuk Istana 100 Bunga. Setelah memenangkan pertarungan di ronde pertama, King Feng mendapatkan hasil seri pertama. Lawannya adalah Ziruo, gadis dengan lonceng di pergelangan tangannya yang dapat menyebabkan kerusakan spiritual yang luar biasa. King Feng berdiri di atas panggung dengan ekspresi serius. Ia hampir tidak tahu apa-apa tentang serangan spiritual karena yang ia pelajari hanyalah praktik pengembangan diri. Ziruo sedikit menggoyangkan lonceng di pergelangan tangannya dan melepaskan aliran gelombang suara berwarna hijau. Gelombang suara itu cukup merusak untuk menembus otak King Feng, ingin menghancurkan jiwanya. King Feng merasa otaknya terbelah seolah-olah energi spiritualnya rusak parah, sementara keringat mulai menetes di sepanjang wajah pucatnya. Peri bunga mulai khawatir dan mengencangkan genggaman tangan kecilnya saat melihat King Feng sedang berjuang. Cui kecil bertanya di sampingnya, King Feng terluka sekarang, apa yang harus kita lakukan? Peri bunga menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya, ini pertarungan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali King Feng menyerah. Akankah King Feng menyerah? Tentu saja tidak. Dia tidak pernah menyerah. Ledakan. King Feng mendengar gemuruh dahsyat dari dalam jiwanya, seolah-olah otaknya terbelah dari dalam. Sebuah hantu naga emas berteriak dari Golden Globe di benaknya. Ini adalah energi spiritual dari naga api. Naga api bersembunyi jauh di dalam pikiran King Feng dan tidak akan keluar sampai dia dalam bahaya. Dia membuka mulutnya saat dia memakan semua energi dari serangan spiritual Ziruo secara langsung dan mengubahnya menjadi energi spiritualnya sendiri. Naga api adalah salah satu naga dewa terkuat di dunia dan tetaplah naga dewa meskipun ia terluka parah dan hanya memiliki sisa jiwa setelah perang dunia ribuan tahun yang lalu. Seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda, dan sisa jiwa naga dewa masih mampu melahap serangan spiritual Ziruo. Tentu saja, naga api tidak memakannya sendirian. Ia meninggalkan sebagian energi spiritual untuk King Feng setelah ia menelan serangan spiritual Ziruo. Setelah itu, otak King Feng juga menyerap sebagian energi spiritual, dan dia tiba-tiba merasakan energi spiritualnya berlipat ganda. Terdapat berbagai kategori energi spiritual, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi di tingkat pertama, hingga tingkat kedua, ketiga, keempat, hingga tingkat ke-9. Tingkat pertama adalah yang terendah dan tingkat ke-9 adalah yang terkuat. Selain itu, setiap tingkat juga dibagi menjadi tahap pemula, tahap menengah, dan tahap lanjutan. Semakin tinggi energi spiritual, semakin kuat kekuatan serangan, dan semakin hebat pula orang tersebut. Energi spiritual asli King Feng masih dalam tahap pemula, tetapi sekarang ia telah meningkat ke tingkat menengah setelah menyerap energi spiritual Ziruo. Sobat, izinkan aku mengajarimu teknik spiritual rahasia. Gelombang spiral, sebuah suara berbicara di benak King Feng. Roh itu tak kasat mata, kau tak bisa melihatnya, tetapi mereka ada dalam wujud halus. Kau bisa menavigasinya dengan teknik rahasia spiritual dari otakmu dan membentuk gelombang spiral. Naga api sedang mengajari King Feng cara membentuk gelombang spiral. Dengan kemampuan pemahaman alaminya yang kuat, ia mempelajari teknik ini dalam sedetik. Namun, ia masih berpura-pura terluka untuk mengelabui Ziruo. King Feng, kau berada di bawah kendali serangan spiritualku. Menyerahlah saja, kata Ziruo. Sementara itu, King Feng telah membentuk gelombang spiralnya. Ia menatap Ziruo dengan senyum aneh dan lucu sambil menghitung lintasan gelombang spiral dalam benaknya. Ziruo melonggarkan kewaspadaannya karena ia tak mungkin menduga bahwa King Feng akan mempelajari serangan spiritual selama pertarungan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengancamnya saat ini. Dengan energi spiritual di benaknya, King Feng membentuk gelombang spiral hijau. Serangan spiritual cepat itu menembus otak Ziruo dalam sekejap. Pikiran spiritual Ziruo hancur dan terkoyak. Ia menjerit kesakitan saat jiwanya terluka. Dia tidak bisa bergerak karena energi spiritualnya sangat terhambat sehingga dia tidak punya pilihan selain tetap berada di tempat yang sama. Bang! King Feng menyerbu ke arahnya dan menendang pantatnya keluar arena tanpa ampun atau ragu-ragu. Kasar sekali. Semua murid terkejut melihat apa yang dilakukan King Feng. Pria ini memang brutal. Dia bahkan menendang kakak perempuan mereka keluar dari arena dengan pantatnya. Kasihan sekali gadis itu, tempat di mana King Feng menendang pantatnya pasti sangat sakit. Dia benar-benar brengsek. Semua murid geram dengan kelakuannya. Kenapa kamu harus menendang pantat kakak perempuan kita kalau kamu bisa menendang bagian tubuh yang lain? Bagaimana dia bisa mengatasi rasa malu ini? Selain murid-murid itu, bahkan Cui kecil pun sedikit marah. Peri, bagaimana mungkin King Feng bisa menghajar seorang wanita? Dia benar-benar brengsek, keluh Cui kecil dengan marah kepada Peri Bunga. Peri Bunga juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kekasaran King Feng, meskipun dia memutuskan untuk mengabaikan Cui kecil dan tidak berkomentar karena King Feng sedang memperjuangkannya. Ziruo, yang berdiri setelah mendarat di luar arena, dipenuhi amarah dan rasa malu. Wajahnya memerah,
seperti segelas anggur, karena amarahnya. Beraninya si brengsek bodoh ini melukai pantatku, Ziruo kesal sambil mengusap pantatnya yang terbakar. Ia ingin menghajar habis-habisan si King Feng, tetapi ia harus menenangkan diri karena ia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Dia menjadi marah begitu teringat bagaimana King Feng berpura-pura terluka dan tidak tahu cara menggunakan serangan spiritual. Kau memang tahu cara menyerang jiwa seseorang. Kau hanya pembohong, teriak Ziruo sambil menahan rasa frustrasinya. Benar-benar orang brengsek yang tidak hanya menendang pantatnya tetapi juga menipunya. Bab 997. Kemenangan berturut-turut. King Feng melirik Ziruo tanpa berkata sepatah kata pun. Berbicara dengan pecundang hanya buang-buang waktu baginya. Ziruo mulai merasa terhina ketika melihat bagaimana King Feng bahkan tidak meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena telah kalah dalam pertempuran itu. King Feng menang, Master Sekte Istana 100 Bunga mengumumkan hasilnya. Ia cukup kecewa dengan hasil ini, ia malu karena murid jeniusnya justru dikalahkan oleh orang bodoh. Lagi pula, semua murid jenius ini dilatih olehnya. Dia menang lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Sialan, kakak-kakak senior kita mesti bekerja lebih giat. Aku tahu, kan? Kuharap kakak senior bisa memberi pelajaran pada pria sombong ini dengan menghajarnya sampai pingsan. Kerumunan itu terkejut karena King Feng benar-benar menang tanpa terlihat melakukan apapun dan marah karena dia bersikap kasar kepada wanita. Meskipun Ziruo kalah dalam pertandingan, pelindungnya, tetua kedua, yang berdiri di belakangnya, tidak dapat menerima hasil ini. Ia bangkit untuk mencoba menantang King Feng. Dia adalah wanita berusia 50 tahun yang masih terlihat cantik meskipun kerutan di sudut mata. Dia jelas wanita yang cantik di masa mudanya. Bertempur untuk menjadi orang suci bukan hanya demi reputasi, tetapi juga memberi pemenangnya akses terhadap wewenang dan sumber daya. Di Istana 100 Bunga, wewenang yang dimiliki oleh Sang Santa berada tepat di bawah kepala istana. Wewenang yang lebih besar berarti hak pertama untuk mendapatkan banyak manfaat dan sumber daya yang lebih besar seperti uang, ramuan, teknik bela diri, dan perangkat spiritual. Tetua kedua hanya membutuhkan obat spiritual sebelum mencapai terobosan berikutnya. Namun, obat itu sangat berharga sehingga hanya bisa diakses oleh penguasa istana atau Sang Santa, sehingga ia harus membuat Ziruo menang. King Feng Li, aku menantangmu bertanding. Tetua kedua berjalan keluar dan berkata sambil mengerutkan kening. King Feng juga mengerutkan kening, sedikit frustrasi. Ia baru saja mengalahkan Hong Ling dan ditantang oleh Wali Hong Ling. Tetua ketiga. Kini, setelah mengalahkan Ziruo, ia kembali ditantang oleh wali lain. Apakah semua ini akan berakhir suatu hari nanti? Setelah melihat King Feng berdiri di sana tanpa mengatakan apapun, tetua kedua mencibir, "Mengapa, kau tidak punya nyali untuk bertarung denganku karena kau takut?" King Feng tersenyum tipis dan menjawab, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, naiklah." Petik 2. Tetua kedua langsung melompat ke arena secepat kilat dan mengeluarkan sebuah drum merah kecil. Drum itu sekecil telapak tangan dan terbuat dari kulit badak merah iblis. Badak merah adalah binatang iblis tangguh yang dapat menyerang energi spiritual seseorang. Gendang merah itu terbuat dari kulit badak merah, yang dapat memicu serangan spiritual dengan sendirinya. Dengan kekuatan tetua kedua, kekuatan serangannya pasti akan berlipat ganda. Tetua kedua memukul drum merah itu dan menghasilkan beberapa gelombang suara tak kasat mata yang menyebar keluar. Rasanya seperti oksigen, sesuatu yang tak terlihat tetapi memang ada. Ledakan. King Feng merasakan sakit yang teramat sangat di otaknya karena pikirannya telah diserang oleh tetua kedua dengan serangan spiritualnya. Pada saat ini, naga api dalam pikiran King Feng muncul kembali dan melahap serangan spiritual yang dilepaskan oleh tetua kedua. Serangan spiritualnya serapuh selembar kertas di hadapan aura naga api. Setelah naga api menelan energi spiritual, ia meninggalkan sebagian untuk King Feng, seperti terakhir kali. Pikiran King Feng memancarkan cahaya hijau dan menyerap sisa energi spiritual. Kini, energi spiritualnya telah membesar dan memperoleh warna yang lebih pekat. King Feng Li, serangan spiritualku lebih kuat daripada Ziruo. Kau pasti terluka sekarang, jadi menyerahlah saja, kata tetua kedua kepada King Feng. King Feng meliriknya dengan jijik, bodoh. Petik 2. Bodoh. Tetua kedua terdiam sesaat ketika mendengar jawaban dari King Feng. Beberapa detik kemudian, ia menjadi sangat marah. Ia memelototi King Feng seolah-olah dia adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Ia sangat marah karena ia selalu dihormati dan dipuja oleh murid-muridnya di Istana 100 Bunga sebagai salah satu senior paling bergengsi. Tak seorang pun pernah mempermalukannya, kecuali King Feng. Selain tetua kedua, murid-murid lainnya terkejut karena mereka tidak menyangka tetua kedua mereka yang terhormat akan dihina oleh King Feng. Pria ini sungguh berani. King Feng Li, beraninya kau memfitnahku.
Aku akan membunuhmu dengan energi spiritualku, teriak tetua kedua sambil tampak marah. Ayo, bodoh. Serang aku dengan energi spiritualmu, kata King Feng sambil tertawa. Apakah King Feng gila? Tentu saja tidak. Dia sengaja melakukannya agar bisa memancing amarah tetua kedua dan menyerangnya dengan energi spiritualnya. King Feng menemukan rahasia lainnya, dia bisa melahap energi spiritual orang lain dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Memang, tetua kedua menjadi lebih marah setelah King Feng mempermalukannya lagi. Bang bang bang. Tetua kedua terus memukul genderang merah dengan ganas, mengirimkan gelombang kejut ke arah King Feng. Beberapa gelombang suara menyerbu otak King Feng, ingin menghancurkan pikirannya dan membuatnya gila. Energi spiritual adalah energi terpenting dalam otak manusia. Seseorang bisa menjadi gila begitu jiwanya terluka dan kendali atas energi spiritualnya lumpuh. Tetua kedua pasti sangat membenci King Feng hingga berani menyerangnya dengan cara yang begitu agresif. Sayangnya, tetua kedua tidak tahu bahwa semakin agresif dia menyerang, semakin bahagia pula King Feng, karena dia menyerap semua serangan spiritualnya. Setelah naga api melahap sebagian serangan spiritual, ia menyimpan sejumlah besar sisanya untuk King Feng. Setelah melahap sejumlah besar energi, King Feng kini telah meningkatkan energi spiritualnya dari tahap tengah tingkat pertama ke tahap lanjutan. Dengan kemajuan energi spiritualnya, kekuatan serangannya juga berlipat ganda, jadi sekarang dia bisa melepaskan 2 gelombang spiral, bukan hanya 1. Teruslah maju dengan energi spiritualmu, bodoh, teriak King Feng pada tetua kedua. King Feng melakukannya dengan sengaja karena dia tahu semakin dia membuat tetua kedua kesal, semakin agresif tetua kedua akan menyerangnya, yang pada akhirnya akan memungkinkan dia untuk menyerap lebih banyak energi spiritual. Tetua kedua terus memukul genderang dengan liar dan melepaskan lusinan serangan spiritual ke otaknya. Ia mati-matian berusaha menghancurkan jiwanya. Namun, King Feng sama sekali tidak terancam oleh serangan-serangan ini karena ia menyerap semuanya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Namun, ia kemudian menyadari sebuah masalah, energi spiritualnya tiba-tiba berhenti meningkat setelah sejumlah asupan tertentu. Bab 998. Kekuatan cermin es beku. Nak, energi spiritual tetua kedua berada di level lanjutan tingkat pertama, dan dengan menelan serangan spiritualnya, kau telah mencapai levelnya. Kau tidak bisa mencapai level yang lebih tinggi sebelum kau menelan energi berkualitas lebih tinggi. Suara naga api terdengar di kepala King Feng Li. Mendengar penjelasan naga api, Lily akhirnya mengerti mengapa ia tidak lagi meningkatkan kualitas energi spiritualnya. Karena sudah cukup banyak manfaat yang ia dapatkan, ia memutuskan untuk mengalahkan tetua kedua. Gelombang spiral bertepi ganda. Ia memfokuskan energi spiritualnya dan membentuk 2 gelombang spiral yang menyambar pikiran tetua kedua. Gelombang spiral bertepi ganda itu bagaikan 2 pisau tajam yang membelah pikirannya menjadi 2 bagian. Ah! Dengan erangan tertahan dan tetesan darah muncul di salah satu sudut mulutnya, pikiran tetua kedua rusak parah dan wajahnya memutih. Dan seperti orang-orang yang energi spiritualnya rusak, dia menjadi canggung dalam gerakannya. Secepat angin, King Feng Li bergerak ke belakang punggungnya dan menendang pantatnya, membuatnya terpental keluar arena dan mendarat telungkup di tanah. Semua murid yang ada di sekitar tercengang melihat pemandangan itu, malu melihat tetua kedua yang biasanya berwibawa ditendang pantatnya dan terbaring di tanah dengan wajah menghadap ke bawah. Itu adalah penghinaan di depan umum. Dengan wajah memar dan berantakan, tetua kedua berdiri dari tanah, matanya penuh amarah dan kebencian. Kau kalah. Tak ada gunanya menatapku. Li King Feng mengabaikannya sekilas, menganggapnya buang-buang waktu berbicara dengan seorang pecundang. Ketua Sekte Istana 100 Bunga sedikit geram melihat tetua kedua yang menyedihkan itu. Ia menatap Li King Feng dengan tatapan dingin. Meskipun marah, dia mengumumkan, pemenangnya adalah King Feng Li. Setelah mengalahkan Ziruo Zhao dan tetua kedua, King Feng Li hanya perlu mengalahkan Rong Li sebelum peri bunga mendapatkan kembali gelar orang suci. Pertandingan terakhir adalah antara King Feng Li melawan Rong Li, tegas Ketua Sekte Istana 100 Bunga. Saat pengumuman itu, hadirin mulai berbicara di antara mereka sendiri. Sebagai murid tetua pertama, kakak senior Rong Li sangat kuat dan aku yakin dia pasti bisa mengalahkan King Feng Li. Benar. Tetua pertama adalah petarung terkuat selain Master Sekte, dan muridnya, Rong Li, sangat kuat. Ayo, ayo. Kakak senior Rong Li, hajar si brengsek Li King Feng itu. Mereka semua yakin bahwa Rong Li akan mengalahkan King Feng Li. Berdiri di arena, King Feng Li mendengar kata-kata mereka tetapi dia tidak peduli sedikit pun karena dia menganggap semua orang di istana seolah-olah mereka berada di bawahnya, kecuali Master Sekte. Rong Li, cermin ini adalah perangkat spiritual tingkat bumi dan kamu dapat menggunakannya untuk melawan King Feng Li. Tetua pertama menyerahkan sebuah cermin kepada Rong Li. Cermin itu putih seukuran 2 telapak tangan, dengan ukiran motif bunga misterius kuno di bagian belakangnya. Jelas sekali itu barang antik.
Sisi depan cermin itu tidak terbuat dari kaca, melainkan kristal putih khusus yang tersisa setelah komet es menabrak bumi. Hanya dengan batu meteorit seperti itulah tetua pertama dapat membuat cermin ini. Di antara miliaran benda langit di Bima Sakti di atas kita, beberapa di antaranya akan hancur dan membentuk meteorit. Setelah menabrak bumi, mereka akan meninggalkan materi istimewa dan berharga yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di planet ini. Beberapa petarung kuat akan menghasilkan harta karun yang tak tertandingi dengan bahan-bahan berharga ini. Ada banyak kategori benda langit. Kategori alam meliputi angin, hujan, petir, listrik, dan es, sedangkan kategori 5 unsur meliputi logam, kayu, air, api, dan tanah. Kategori senjata meliputi pedang langit, golok langit, gada langit, dan palu langit. Kategori binatang iblis meliputi sisa-sisa binatang langit kuno seperti naga biru, harimau putih, burung pipit merah, kura-kura hitam, burung phoenix, burung rock, singa berkepala 9, dan sebagainya. Ketika benda-benda langit hancur, beberapa batu meteorit kecil jatuh ke bumi dan menjadi harta karun. Cermin di tangan tetua pertama disebut cermin es beku, terbuat dari batu meteorit dari komet es dalam kategori alam. Seperti pedang api milik Li Qingfeng, cermin es beku juga merupakan perangkat spiritual tingkat atas tingkat bumi. Dengan cermin es beku di tangannya, Rong Li melangkah ke arena dengan penuh semangat. Ia adalah seorang wanita cantik dengan wajah menawan, kulit putih, hidung mancung, bibir merah, mata cerah, payudara besar, pinggang ramping, dan kaki jenjang. Dia cukup familiar dengan latar belakang cermin itu, dan dengan itu dia yakin dapat mengalahkan King Feng Li. Mata King Feng Li menajam saat dia merasakan kehadiran yang sangat kuat dari cermin. King Feng Li, kemarilah dan cicipi cermin es bekuku. Rong Li mencibir, kilatan dingin terpancar di matanya. Wus! Dia menyalurkan energi saripati vital dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam Frost Ice Mirror yang kemudian menyemburkan seberkas cahaya putih ke arah King Feng Li dengan kekuatan dahsyat. King Feng Li melompat secepat elang dan menghindari serangan itu. Puci! Sinar cahaya putih itu meleset dari King Feng Li dan menembus panggung marmer setebal 50 meter di arena tersebut. Pupil mata Li mengerut karena terkejut. Serangan cermin itu begitu dahsyat hingga menembus platform marmer setinggi 50 meter. Orang-orang di sekitar juga terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan Frost Ice Mirror. Cermin es beku milik kakak senior tak terkalahkan. Ya, aku tidak akan pernah mampu menahan satu serangan pun. Li Qingshan berhasil menghindari serangan itu, tetapi dia pasti akan kalah pada akhirnya. Semua murid memiliki harapan besar terhadap Rong Li. Klang! King Feng Li menghunus pedang api yang melepaskan aura pedang tajam sepanjang 30 meter. Ledakan vulkanik. Dengan teriakan pelan, King Feng Li melancarkan teknik pedang vulkanik ketiga dan, sejauh ini, yang terkuat yang telah dikuasainya. Dia tahu bahwa teknik pedang yang kurang kuat tidak akan sebanding dengan kehebatan Rong Li. Pedang api itu merobek udara dan berubah menjadi bayangan gunung berapi dengan magma yang membara dan energi yang dahsyat, menghantam Rong Li. Sambil tersenyum dingin, Rong Li mengalirkan energi saripati vitalnya ke dalam cermin es beku yang kemudian menembakkan seberkas cahaya putih ke dalam bayangan gunung berapi di langit. Bab 999. Mengalahkan Rong Li. Ledakan. Sinar cahaya putih dan bayangan gunung berapi itu bertabrakan dengan suara ledakan keras, menciptakan lubang hitam besar yang lenyap seketika. Deng, deng. Mereka berdua mundur selangkah, karena tak seorang pun di antara mereka mampu menguasainya. King Feng Li menyipitkan matanya, terkejut karena Rong Li telah memblokir teknik pedang vulkanik ketiga, yang mampu menaklukkan semua musuh yang telah ditemuinya sejauh ini. Rong Li juga merasa heran bahwa King Feng Li mampu bertahan terhadap serangan Frost Ice Mirror, sebuah perangkat spiritual tingkat atas tingkat bumi. Mereka saling memandang dengan muram. Dengan mata menyipit, Li Qingfeng mempertimbangkan pilihannya karena ia belum memainkan kartu terbaiknya, jari sang penakluk dan tinju naga api. Dia tidak menggunakan teknik tersebut karena terlalu agresif. Jari penakluk dapat mengiris seseorang menjadi dua bagian dan tinju naga api akan membakar seseorang menjadi abu. Tujuannya adalah membantu Peribunga mendapatkan gelar santa, bukan membunuh orang. Jika dia membunuh seseorang, dia akan langsung kehilangan semua ikatan dengan istana dan Peribunga tidak akan pernah mendapatkan gelar itu. Wus! Rong Li mengalirkan energi saripati vitalnya ke dalam cermin dan seberkas cahaya putih lain merobek udara dan melesat ke arah King Feng Li. Ledakan vulkanik. Li Qingfeng melancarkan teknik pedang vulkanik ketiganya, dan sebuah gunung berapi raksasa yang terbentuk dari saripati vital menghantam sinar putih itu. Ledakan. Sinar putih dan fatamorgana gunung berapi bertabrakan lagi satu sama lain, melepaskan sejumlah besar energi tetapi berakhir seri. Mereka saling menatap dengan muram, mengetahui bahwa keduanya tidak akan dapat memenangkan pertempuran dengan perangkat spiritual yang tingkatnya sama.
Mereka menyimpan senjata mereka dan beralih ke teknik pengembangan diri. Telapak es beku. Rongli tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya, yang kemudian berubah menjadi fatamorgana gletser putih yang dingin, mengubah udara di sekitarnya menjadi embun beku saat menghantam jantung King Feng Li. Frost Ice Palm merupakan teknik kultivasi diri tingkat lanjut tingkat roh yang sangat kuat, sangat mirip dengan teknik kultivasi diri tingkat bumi. Sebuah lubang putih besar muncul dimanapun ia pergi dan dalam sekejap mata ia menimpa King Feng Li dengan suara siulan yang tajam. Tinju neraka pencekik. King Feng Li mengaktifkan tubuh api penyucian fana, serangkaian teknik tinju tingkat abadi yang dapat menahan teror neraka. Sebuah tinju raksasa seukuran bukit kecil yang terbentuk dari energi saripati vital, menghantam Frost Ice Palm dan memaksa Rong Li mundur 4 hingga 5 meter. Rong Li merasakan mati rasa dan nyeri di telapak tangannya dan melihat jejak darah di punggung tangannya. Terluka. Aku terluka. Melihat telapak tangannya, Rong Li dipenuhi rasa tak percaya karena dia adalah seorang petarung tingkat puncak alam roh sejati, 2 tingkat lebih tinggi darinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa teknik kultivasinya tidak sekuat milik King Feng Li. Rong Li tidak punya pilihan selain menggunakan Frost Ice Mirror lagi. Saat melihat cermin itu, King Feng Li menghunus pedang api karena tinju neraka pencekiknya tidak sebanding dengan pedang itu pada tahapnya saat ini. Wuss! Untuk ketiga kalinya, Rong Li menembakkan sinar cahaya putih yang kembali diblokir oleh pedang api merah. Tetua pertama, yang berdiri di pinggir lapangan, mengerutkan kening, mengetahui bahwa Rong Li tidak akan pernah mengalahkan King Feng Li dengan perangkat spiritual tingkat yang sama dengannya. Rong Li, kau bisa menghancurkan segelnya dengan meneteskan setetes darah ke cermin dan melemparkannya ke udara, perintah tetua pertama kepada Rong Li. Mendengar perkataan gurunya, Rong Li menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke cermin es beku sebelum melemparkannya ke udara. Ledakan. Memancarkan sinar cahaya yang membara, Frost Ice Mirror berputar di udara dan melepaskan kehadiran yang sangat kuat. Alat spiritual tingkat surga. Itu adalah alat spiritual tingkat surga. Li King Feng merasa ngeri. Ia pernah mendengar dari Kaisar Malam Kegelapan bahwa hanya perangkat spiritual tingkat surgawi yang bisa melayang. Dia juga tahu bahwa pedang api merah tidak sebanding dengan cermin es beku karena hanya segel kedua yang rusak, tetapi sebagai petarung alam roh sejati tingkat menengah, dia tidak dapat merusak segel ketiga pada pedang itu. Sepertinya aku harus memainkan kartu terbaikku. King Feng Li memutuskan untuk menggunakan jari penakluk. Satu jari membagi semuanya, dia menyalurkan energi saripati vital di meridiannya ke ujung jarinya. Dia tiba-tiba mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menembakkan seberkas cahaya biru, yang merobek udara di depannya dan mengiris Frost Ice Mirror dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Retakan. Disertai suara retakan yang keras, cermin itu pun meredup lalu jatuh ke tanah. King Feng Li merasakan sedikit penyesalan karena tingkat kultivasi jari penakluknya saat ini hanya dapat mengiris orang dan perangkat spiritual di bawah alam roh bumi, sementara kekuatan penuh dari teknik jari penakluk terkuat mampu menghancurkan apapun di dunia. Karena Frost Ice Mirror sudah menjadi perangkat spiritual tingkat surga, dia hanya bisa meninggalkan retakan padanya alih-alih membelahnya menjadi 2 bagian. Akan tetapi, dengan satu retakan, Frost Ice Mirror telah kehilangan kekuatan tempurnya. Apa? Cermin es beku retak. Rong Li tampak seperti melihat hantu. Dia baru saja membuka segel cermin dengan darahnya dan mengubahnya menjadi perangkat spiritual tingkat surga. Bahkan Master Sekte Istana 100 Bunga, seorang Master Alam Roh Bumi, tidak mungkin mampu menangkis serangan dari perangkat spiritual tingkat surga. Bagaimana mungkin Li King Feng, seorang petarung alam roh sejati tingkat menengah, bisa melakukannya? Saat dia masih linglung karena terkejut, King Feng Li bergerak cepat dan menendangnya di pantat, mengirimnya keluar arena. Menurut peraturan, siapapun yang meninggalkan arena akan kalah. Rong Li, kau kalah. Sambil menyilangkan tangan di belakang punggungnya, King Feng Li menatap Rong Li di bawah arena dan mengumumkan dengan arogan. Kalah, aku kalah. Rong Li pucat pasi, linglung karena syok dan rasa sakit yang luar biasa. Bab 1000. Menerima gelar orang suci. Apa? Kakak senior Rong Li dikalahkan. Semua murid di sekitar tercengang tak percaya saat mereka menyaksikan kakak senior mereka yang perkasa kalah dalam pertandingan dan diusir dari arena. Tetua pertama, pelindung Rong Li, berdiri dengan mata berbinar. Ia melangkah ke arena dengan niat menantang King Feng Li. Mengetahui kekuatan besar yang dimiliki King Feng, tetua pertama melancarkan serangan segera setelah dia berada di arena. Tinju roh tepi angin. Ia mengayunkan tinju kanannya dengan tiba-tiba dan berubah menjadi bilah angin raksasa sepanjang 40 meter yang menghantam kepala King Feng Li dengan kekuatan dahsyat. Itu adalah serangan tinju dahsyat dari seorang petarung alam roh bumi setengah langkah dan dapat membuat lubang besar di kepala orang normal. Teknik kedua, tinju penghancur gunung. Merasakan kehadiran kuat tetua pertama, King Feng Li melancarkan teknik tinju neraka cekik kedua. Suatu massa raksasa energi alam membubung ke angkasa dan bertabrakan dengan Wind Edge Spirit Fist dengan kekuatan dahsyat.
Ledakan. Dua tinju saling beradu dengan keras, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi, menciptakan lubang hitam besar di udara. Gelombang energi dahsyat menyebar ke area sekitar, membalikkan dan meledakkan semua meja dan kursi di depan arena. Beberapa murid di dekatnya bahkan terlempar ke tanah. Deng! Tetua pertama bertahan pada posisinya sementara King Feng Li terpaksa mundur satu langkah. Tetua pertama unggul pada ronde pertama. Sebagai seorang petarung alam roh bumi setengah langkah, tetua pertama jauh lebih kuat daripada Lily, tetapi dia hanya dipaksa mundur satu langkah, memperlihatkan kekuatan bawaan yang hebat dari teknik pengembangan dirinya. Semakin maju teknik pengembangan diri, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Tetua pertama memfokuskan saripati vitalnya ke dalam tinjunya dan melancarkan serangan lain ke arah King Feng Li, yang sekali lagi menangkisnya dengan tinju neraka mencekik. Tinju neraka mencekik merupakan seperangkat teknik pengembangan diri tingkat abadi, dan King Feng Li baru mempelajari dua teknik pertama, yang mana sudah cukup kuat untuk menghalangi tetua pertama. Dia menjadi pucat ketika serangannya diblokir lagi, karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang hanya dengan teknik kultivasi diri. Garis keturunan anggur tujuh darah. Dengan teriakan pelan, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Mata dan kulitnya berubah menjadi merah, memancarkan cahaya merah darah, dan di atas kepalanya muncul bayangan tanaman merambat darah tujuh yang menggeliat. Tingginya 50 meter, ia memiliki 7 tanaman merambat merah raksasa dan memancarkan kehadiran yang mengerikan. Seven Bloodfin merupakan garis keturunan kelas 2 dan ini adalah pertama kalinya bagi King Feng Li bertemu dengan garis keturunan kelas 2. Garis keturunan pemakan. King Feng Li mengaktifkan garis keturunannya sendiri. Garis darah pemakan berubah menjadi pusaran hitam raksasa dan melahap fatamorgana tanaman merambat 7 darah, menyalurkan energinya ke dalam King Feng Li. Kekuatannya meningkat ke tingkat yang baru, mengangkatnya dari tahap tengah ke tahap puncak alam roh sejati. Garis keturunan tingkat 2 tetua pertama begitu kuat sehingga mendorongnya 2 tingkat lebih tinggi. Puci. Tetua pertama memuntahkan seteguk darah. Ia terluka parah ketika garis keturunannya tertelan dan esensi darahnya telah terkuras habis. Lily King Feng tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ia melompat ke udara dan terbang menuju tetua pertama dalam sekejap. Dia meninju keras dada tetua pertama, mematahkan salah satu tulang rusuknya menjadi 2 bagian. Lily Feng tak tertandingi di levelnya dan bahkan mampu menantang petarung yang 1 tingkat lebih tinggi darinya. Beberapa saat yang lalu, ia baru saja membuat terobosan, jadi tetua pertama yang terluka tentu saja bukan tandingannya. Retakan. King Feng Li menghantamkan tinjunya ke depan lagi dan mematahkan tulang rusuk lainnya, sehingga memaksanya mengeluarkan seteguk darah lagi. Tetua pertama merasa sedikit menyesal atas cermin es beku miliknya, yang mungkin bisa digunakannya untuk mengalahkan Lily. Namun sayangnya, cermin itu rusak dan tidak berguna baginya. Dia tidak lagi sebanding dengan King Feng Li setelah dia melahap kekuatan garis keturunannya. Secepat kilat, King Feng Li bergerak ke punggungnya dan menendang pantatnya, membuatnya terlempar keluar arena. Tetua pertama yang kuat sebelumnya cukup menyedihkan dengan kekuatan garis keturunannya ditelan, tulang rusuknya patah, dan pantatnya ditendang. Apakah mataku mempermainkanku? Tetua pertama benar-benar kalah. Ya, si brengsek itu, Li Qingshan, memang telah mengalahkan tetua pertama. Aku benci Li Qingfeng, tapi aku harus mengakui dia sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya semua berbicara dengan keheranan di mata mereka. Tidak heran mereka terkejut karena tetua pertama adalah petarung terkuat di samping Master Sekte. Sebenarnya, kekuatan tetua pertama tidak sebanding dengan King Feng Li, tetapi dia telah membuat kesalahan dengan menggunakan garis keturunannya untuk melawan King Feng Li, tanpa mengetahui bahwa garis keturunan pelahap milik King Feng Li tidak ada tandingannya. Melihat tetua pertama yang terluka, Ketua Sekte Istana 100 Bunga marah, tetapi dia tidak dapat menyangkal hasilnya di hadapan semua orang yang menonton. Pemenangnya adalah King Feng Li. Sang Santa dari Istana 100 Bunga akan tetap menjadi peri bunga, meskipun tidak senang dengan hasilnya, Ketua Sekte tetap mengumumkannya dengan suara lantang. Sambil tersenyum tipis, Lily Qingshan berjalan menyusuri arena menuju peri bunga, aku tidak mengecewakanmu. Aku mengambil kembali gelar saintes untukmu. Wajahnya memerah karena gembira, dia berkata dengan malu-malu, terima kasih. Scientist of the Hundred Flower Palace bukan sekedar gelar, dia memiliki akses ke segala macam sumber daya istana seperti ramuan, teknik bela diri, dan perangkat spiritual, Del. Hadiah untuk gelarnya kali ini adalah pil saripati vital langka yang dapat membantunya menerobos ke alam roh sejati. Ia mengambil pil saripati vital dari ketua sekte istana. Pil itu berwarna biru seukuran ibu jari dengan lingkaran cahaya biru pekat yang memancar darinya. Ia memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, dan pil itu berubah menjadi gelombang energi yang memasuki meridian, otot, dan tulangnya. Gelombang energi itu akhirnya mencapai dantian dan mengembun menjadi inti spiritual. Ledakan.
Kekuatan luar biasa terpancar dari tubuhnya dan dia langsung memasuki tahap akhir alam roh sejati. Pil Saripati Vital itu sungguh ampuh karena telah mengirim peri bunga langsung dari alam surga tinggi ke tahap akhir alam roh sejati. Peri bunga, selamat atas terobosanmu ke alam roh sejati, kata King Feng Li sambil tersenyum padanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.